apa ya, kenang-kenangan dari Pangeran Jayakarta. Lihat keturunannya ya, yang ke-13. Ini namanya apa namanya? Ini juga keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Alhamdulillah pada sore menjelang malam hari ini GSP hadir di makam Pangeran Jayakarta. Beliau adalah masih keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Seorang aulia yang Masya Allah selalu gigih memperjuangkan agama Islam, ya, sakti mandraguna, dan juga banyak sekali yang positif dari perjuangan beliau yang harus kita teladani dari sepak terjang untuk memperjuangkan agama Islam. Pasti penasaran? Saya akan cari di sini ada mungkin narasumber atau siapapun yang mungkin nanti akan ketemu, dan langsung saya berziarah ke makam beliau. Ayo ikuti terus Gus Sulaiman YouTube channel. Tuh masjidnya. Tapi aneh para GSP, ini ada tombak, tapi yang tengah-tengah ini ada tulisannya Jayakarta, ini jatuh. Apa ini maksudnya ini? Loh, cecaknya tuh kayak misterius, langsung hilang loh tadi cecaknya itu. Nah, apa ini maksudnya? Masya Allah. Ini mohon maaf. Iya. Pak Haji, Bapak ini siapa? Nama saya Raden Muhammad Yusuf. Raden loh. Raden pasti ini maksudnya pasti keturunan beliau. Iya, masih keturunan. Berarti Bapak ini namanya Raden Muhammad Yusuf. Kata beliau masih keturunan Pangeran Jayakarta yang keberapa nih Pak? Saya yang ke-13. Ke-13 ya? Oke, nanti dibahas ya. Iya. Sebelumnya nih, mohon maaf nih Pak Raden Muhammad Yusuf. Saya penasaran, ini ada tombak 3. Ini tombaknya 2. Oh 2 Ini tombaknya. lambang Jayakarta ini. Oh lambang Jayakarta. Ini kan tempelnya ini kan ke atas ini kan yang ini prasasti ini apa dari Pangdam. Dari Pangdam. Nah, Terus ini tombaknya Pangeran Jayakarta, namanya ini piring galis sama piring lanang. piring gale, Sama piring lanang. piring lanang. Piring. Oh piring gale sama piring Piring lanang. Itu maksudnya apa itu Pak Raden? Nah, ini tombaknya dia, ini laki sama perempuan. Oh asli dari Pangeran Jayakarta? Nah, bukan, ini duplikatnya. Oh duplikat aja, duplikat para GSP. Jadi biasanya kalau copot begini, ini ada sesuatu ini. Maksudnya copot ada Tanda. sesuatu itu tanda apa? Kegaibannya apa nih? Kalau dulu pernah apa nih Pak? Banyak tsunami, di sini juga longsor juga. Pas tsunami Aceh itu longsor, kandanya di sini. Ini juga. Apa yang ada bom? Bom di BJ. Oh, udah Mariat itu. Itu di sini apa? Tumbang. Jadi ada tanda-tandanya semua nih para GSP. Masya Allah. Jakarta. Karena beliau penguasa Jakarta. Yang Pangdam pakai nama ini Jayakarta. Jayakarta. Iya. Memang ada artinya Jayakarta itu. Jakarta itu artinya kemenangan yang sempurna. Dari bahasa apa? Dari surat Al-Fat, Fatham Mubina. Inna Fatahna. Inna fatahna laka fatham mubina. Dari
boleh saya berziarah di sana? Oh, silakan. Para KSP, sebelum berziarah biasanya saya selalu melantunkan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa taraji, afataya jirotal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Zikir, selawat. Karena berselawat insya Allah keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Yuk kita berziarah dulu. Ini para KSP, makam beliau yaitu yang terkenal dengan sebutan Pangeran Jayakarta. Oke Pak Haji, kita ke sana ziarah dulu. Para KSP ya. Wah, penasaran nih. Apa kata Pak Ade tadi? Gurunya Pangeran Jayakarta itu yang pohon itu. Oh, Syekh Abdurrahman namanya. Gurunya Pangeran Jayakarta ada di samping di samping ini ya? Pohon itu. Pasti penasaran siapakah beliau dan akan menjelaskan apa-apa yang terjadi, kegaiban di sini, keanehan-keanehan yang muncul ya. Beliau ini pernah dapat pusaka, dapat batu, macam-macam kan. Bisa ditunjukin, ayo. Oke, para KSP, saya sama Pak Raden sudah berada di makam atau gurunya Pangeran Jayakarta. Yo, namanya siapa nih Pak Raden? Syekh Abdurrahman. Ini Kiai Haji Abdurrahman. Nah, ini bukan, ini salah, ini orang salah ini yang jalan. Salah ya. Bangun ini kan ini enggak, emang nggak mau bangun ini. Tapi makamnya ini apa? Ini makamnya. Oh beda. Ya, ini sama, cuma ini dikasih ini. Oh gitu. Nah, ini patoknya ini. Patoknya ini para KSP. Dulu waktu itu kecil nih, patoknya ini kecil. Kata Pak Raden, Nih yang ini. ini patoknya ya? Atau batu tanda nisan ya? Nisannya, iya. Ini kecil. Dulunya kecil. Jadi berubah tadi segini dan mentok ke Pohon ini. pohon. Go. Bener kan? Iya. Jadi ini bisa terobos masuk ke ini, ke liang apa kayak buah gitu. Pohon buni ini. Pohon buni. Dulu kecil bisa berubah sendiri Pak. Iya, dulu kecil. Ini Bapak saksinya ya? Iya. Masya Allah. Nih Pak Raden nih, maaf ya. Ini pohon apa ini? Ini namanya pohon kresek. Pohon kresek sini Pak. Pohon kresek ini udah berumur berapa ratus tahun? Lama, ratusan pastinya ya. Pausan mungkin ini putih, dan hijau. Ini dipeluk nih. Siapa namanya itu? Namanya siapa yang pakai tancuk hijau? Namanya enggak ya, ini badannya hijau. Badannya hijau, yang megang ini peluk aja. Makanya tadi para KSP ketika saya opening ya, itu getaran di belakang itu sangat kuat. Saya nondatin aja. Ini kayak ada yang goyangin atau gimana? Iya. Sampai saya geter-geter itu loh. Iya. Mau opening itu tadi tuh di sini. Masya Allah. Ternyata bener kata Pak Raden, ini ada yang jaga ya. Sosoknya hijau, pakai cantut. Cantutnya warna apa nih? Warna hijau. Badannya? Berarti, tapi bukan buta hijau kan? Bukan. Wajahnya gimana? Pernah dilihatin nggak Pak Raden? Bulet ya? Malahnya kan, rambutnya nggak ada pelontos. Tapi yang berpuasa, yang berpuasa itu rambutnya gondrong. Ini pakai ini kayak gini sama saya ini. Pakai kalung. Pakai kalung.
ada kalungnya. Sosok jin itu. Bukan jin, bukan dia dia sosok jin, tapi dia pengawalnya panglima Pangeran Sangyang. Pangeran Sangyang yang ada di Sini di seberang situ. Ya. Oh, prajuritnya banyak loh. Banyak. Para GSP, saya ngerasa di sini tuh prajurit-prajurit zaman tentara zaman dulu. Ya, Masya Allah. Ada yang kakinya tuh patah-patah tapi masih bisa jalan. Iya. Tuh, patah-patah semua karena perang ya, melawan penjajah waktu itu. Iya. Penjajah apa ya? Penjajah Belanda. Penjajah, iya bener sih. Zaman Portugis kan, sebelum Belanda Portugis dulu, baru Belanda. Ya, karena aku pernah observasi di sini itu ya begitu. Pangan Jakarta kan abad ke-15, 27. Pangan Jakarta abad ke-15 sampai 16. Pak Raden, saya tanya nih, pasti GSP penasaran. Pernah nggak para peziarah di sini itu ketika berziarah tahu-tahu dapat sesuatu? Ada. Dapat apa itu? Jadi dia lagi ziarah baca doa. Emang orang itu sombong. Sombong orang itu. Apa sih kelebihan Pangeran Jakarta gitu? Oh iya. Begitu dia baca doa, lagi baca doa, kodok datang ngeganggu di depan dia gitu. Dibuang, lempar, buang, datang lagi tuh kodok. Besar dia gini kodoknya. Buang lagi 3 kali, masukin ke kantong, tutup settingnya. Saya jarak udah, saya keluar sampai depan situ dibuka, ketika mau dibuang kodoknya, berubah jadi keris sombong. Ada kejadian sini gitu, 5 tahun. Dia ke depan, kan itu jalan raya. Iya betul. Begitu dia ke depan sawah ke sana. Wah, kaget ya kata dia. Ini sih saya juga tahu ini godaan ini. Ada lampu petromak dia bilang gitu kan. Dia mengarah ke sana. Nah, itu pasti pintu keluar kata dia gitu. Begitu sampai petromak sana, tahu ada di sini lagi. Nggak bisa keluar berarti dia. Akhirnya dipulangin Karena kesombongannya dia. Makanya saya bilang ini baru dikasih keris aja kamu nggak bisa pulang. Ya kan tadi kan nggak bisa pulang. Ada orang nggak kemari-mari lagi. Banyak. Kalau Pak Raden sendiri sebagai keturunan yang ke-13 kan, pernah nggak dikasih hadiah beliau? Banyak. Saya kasih ke anak Wali Sadikin. Wali Sadikin, sampai kasih apa yang dikasih? Batunya Pluci. Udah dikasih kan, nggak ada bukti ya? Sekarang Pak Raden apa yang dibawa mungkin di sini kenang-kenangan dari beliau apa? Nggak ada di bawah. Di rumah semua. Dapat apa aja Pak? Keris, 2. Keris apa namanya itu? Namanya satu namanya Sangyang Sogol. Sangyang Sogol. Terus yang satunya? Satu lagi namanya apa namanya? Ini juga keris. Keris. Iya. Tanpa rekayasa loh. Tahu-tahu muncul loh kerisnya. Subhanallah. Apa kan hijau Pak warnanya Pak? Iya. Nah, sebelum dibakar tak balikin lagi. Soalnya saya takut bawa-bawa ginian. Kalau lighting saya langsung bawa pulang aja. Wong Klaten. Balikin dulu aja. Tak tutupin biar gak diambil orang. Dah, kita bakas lagi Pak. Tadi kita bakas keris-keris, tahu-tahu muncul keris warna hijau. Kok persis apa yang lugu ini? Iya. Tuh kerisnya apa? Keris beliau apa gimana? Kok warnanya juga hijau? Terus, saya tanya nih, Pak Raden. Maaf tangannya tuh Pak. Aku penasaran nih, apa ini dari sini juga? Nah, pasti kayaknya sih iya kan? Coba aja dilihat. Ini nih, Masya Allah. Maaf ya. Iya. Beliau ini nggak pernah ngaku kok. Wong aku dibodoni ya.
Aku yakin ini hadiah dari beliau. Masya Allah, itu Mas Bijung nih. Ada matanya ini. Wah, Masya Allah. Aduh. Adem banget dan energinya sangat luar biasa. Nih, Pak Raden. Ini apa namanya? Dikasih aja. Tahu-tahu gimana ceritanya dapat gitu. Mesan, Deket Nisan. Saya ikat. Dulu saya pernah dikasih hilang. Begitu mau dimaharin hilang. Makanya saya ikat. Tadi kan saya bilang nggak ada yang dibawa katanya. Aku nggak rasa di sini tuh Pak. Ternyata kan tak oyok kan. Ya, maaf nih Pak Raden. Ini apa? Saya bilang ketahuan mau bohongin saya. Oh, namanya saya nggak tahu. Dapatnya malam pas siang pagi sore. Dapatnya Habis sholat subuh di jalan. Ini tak kasih kameramen ini. Enggak sih. Mama apa ya? Kenang-kenangan dari Pangeran Jayakarta. Lihat keturunannya ya, yang ke-13. Tapi kalau ke kuburan, ke makam jangan minta yang aneh-aneh. Mohon pada Allah keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau dapat hadiah ya terima, namanya dikasih ya gitu pakai. Terima. Yang penting jangan disalahgunakan. Loh, kok masuk ke saya? Tak masuk ke sini ya, kok masuk ke sini? Loh, berarti milik saya ini. Aduh. Coba, Pak. Nah, masuk ke saya lagi. Bercanda, GSP juga bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Pasti ada yang kepengen nih yang lihat nih para GSP. Saya tanya sekali lagi nih Pak Raden. Selain ada pusaka, batu-batuan dan benda-benda yang lain yang misterius ya, ada kodok tahu-tahu berubah jadi pusaka. Itu pernah nggak para berziarah tahu-tahu didatangin sosok apa, misal harimau lah, atau mungkin sosok yang tinggi besar, pakai kerajaan kayak aja sinjar saya tanya. Dia pakai kereta kencana sini turun ke sana. Kereta kencana. Jalannya lewat mana tuh, Pak? Dari sini nih. Ya. Nah, sekali lagi yang terakhir mungkin pesannya apa Pak Haji, Pak Raden untuk para peziarah? Ya, ziarah itu jadi gimana ya? Memang orang ziarah itu yang utama. Kita kalau ziarah ke makam para aulia sama dengan kita datang ke rumah orang tua kita kandung. Jadi kalau kita ziarah kemana ya udah ketik Fatihah, baca Yasin, kita nggak usah minta apa sama Allah aja. Kan tempat meminta itu ada di tengah malam tahajud, bukan di makam, di masjid. Banyak tempat di sini setiap orang ziarah. Kalau berziarah kan tujuannya mendoakan. Mendoakan. Berziarah ada dua para GSP, yaitu berziarah kepada orang yang sudah meninggal, dan yang kedua berziarah kepada orang yang masih hidup. Iya. Kalau kita berziarah kepada orang yang sudah meninggal, kita mendoakan beliau almarhum dan almarhumah. Tapi kalau kita berziarah kepada orang yang masih hidup, kita mungkin ke orang tua kita, ke saudara, ke famili dan sebagainya, teman dan sebagainya, kita minta didoakan. Itu bedanya, betul ya, Pak Raden ya? Maka hati-hatilah, tata hati, pikiran ketika kita berziarah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Pak Raden, terima kasih informasinya. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah berzikir dan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keberkahan akan menyertai kehidupan kita. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Wabasyir sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.